Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin, siapakah yang tidak menginginkan surga? Orang-orang yang beragama tentu menginginkannya karena mendapatkan surga, berarti mendapat tempat terbaik nan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah syahadatun alla ilaha illallah." Artinya, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subqi dalam kitabnya berjudul Hukmu Tarikis Shalah Amadan Hatta Yakhrija Waktuha memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas sebagai berikut. Fa inna syahadata aslul miftah. Artinya sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan fondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid, ini semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya. Dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat, ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu
hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki pondasi kunci utama di surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, menegakkan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahul jannati as-shalah." Artinya kunci surga adalah menegakkan salat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, salat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subaki selanjutnya memberikan penjelasan tentang hubungan salat dengan syahadat sebagai berikut. Was-salatu wa baqiyatul arkani asnanuhu allati la yahsulu al-fathu illa biha. Artinya, salat dan masing-masing ruhnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya salat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena salat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab sebagai berikut. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasada sairu amalihi. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah yaitu salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal-amalnya. Dan jika salatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya jika salat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar salat. Jika salatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena salatnya memang buruk, atau ia sudah menjalankan salat tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta adab salat yang berlaku sehingga salat tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Adab-adab salat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, salat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi sukses, akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan sholat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir Allahu Akbar. Jawaban kedua adalah
dalam perintah solat bahwa solat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhoi oleh Allah, al-Islam. Jawaban ketiga ada dalam bacaan solawat ketika duduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kita, nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam solat, yaitu Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan arah solat, yaitu Al-Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah solat, terutama di masjid, al-muslimuna wal muslimat. Ketiga, mencintai fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Dalam surat lain Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin sebagai berikut. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran surat Ad-Duha ayat 9 dan 10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan hal ini secara nyata disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji halaman 123 sebagai berikut. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiringi jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir atau miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal dengan melaksanakan ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi itu juga harus memiliki kesalehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di atas tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kedua adalah dengan ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terutama di dalam masjid ini, kita semuanya para jamaah sekalian merindukan tentang surga, namun harus kita lakukan dan laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi segala larangannya. Apa yang diperintahkan ajaran-ajaran Rasulullah kita ikuti. Apa yang disuruh selawat kita berselawat. Apa yang disuruh bersedekah kita bersedekah. Terutama di dalam masjid juga
di sekitar masjid ini kita sedang membangun. Sama bersedekah, sedikit ataupun banyak, di mata Allah ada nilainya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, sekecil pun apapun biji zarrah, ataupun yang berbuat kejelekan, pasti ada nilainya, pasti ada balasannya, dan pasti ada balasan yang jeleknya pula. Seorang berbuat baik, tentunya Allah balas dengan kebaikan. Seorang berbuat kejelekan, tentunya Allah pun membalas kejelekan itu sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah, kalau kita mendapatkan balasan yang kurang baik, yang tidak baik. Adapun yang baik, insya Allah Allah adkhalan nas ilal jannah wa huwa jannatun na'im. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat Khatib Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita semua, menjadi bahan renungan dalam hidup kita, dalam mencapai ridha Allah, mencapai kesolehan kita kepada Allah, mencapai surga jannatun na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lillah wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kusi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma la'ulanil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wahzul man khadalal muslimin wa damir a'daka a'da'ad-din wa ati kalimata ila yaumiddin. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnah wal mihan ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.